Sejahtera saudaraku, mari kita menyanyi Tuhan pimpin sepanjang jalan. Tuhan pimpin sepanjang jalan, amat senanglah hatiku, dan hilanglah ketakutan karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Ku turut dengan setia karena Tuhan pimpin aku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan dan tinggikan nama-Mu untuk waktu yang indah. Kami akan lagi merenungkan firman Tuhan sebelum kami melanjutkan dengan kegiatan kami untuk hari ini. Diberkatilah kami dengan kuasa Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, judul renungan firman Tuhan kita pada saat ini adalah Israel sangat bersukacita karena memiliki seorang raja. Ayat tema, lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal. Dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan, dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. 1 Samuel 11 ayatnya yang ke-15. Nah, untuk maksud ini Samuel telah mengumpulkan orang banyak di Mizpah. Doa dilayangkan untuk memohon pimpinan ilahi. Kemudian menyusul upacara yang hikmat untuk membuang undi. Dengan tenang orang banyak yang sedang berhimpun itu menunggu hasilnya. Suku bangsanya, keluarganya, dan rumah tangganya berturut-turut dinyatakan. Dan kemudian Saul bin Kisi telah ditunjuk sebagai pribadi yang terpilih. Tetapi Saul tidak berada di antara orang banyak itu. Dibebani oleh suatu perasaan tanggung jawab yang besar yang segera akan jatuh ke atas bahunya, dengan diam-diam ia telah menarik diri dari tempat itu. Ia dibawa kembali kepada perhimpunan itu yang mengamat-amati dia dengan rasa bangga dan puas bahwa ia adalah seorang yang mempunyai pembawaan sebagai seorang raja serta agung, dan dari bahu ke atas lebih tinggi dari setiap orang sebangsanya. Nah, Samuel sendiri pada waktu menghadapkan dia kepada perhimpunan itu berseru, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Dan sebagai sambutan terdengar dari antara orang banyak itu satu teriakan kegembiraan yang lama dan kuat, "Hidup Raja!" Sementara orang banyak itu pada umumnya telah siap mengakui Saul sebagai raja mereka, ada satu pihak yang jumlahnya besar yang menentang. Di dalam keadaan seperti ini, Saul merasa tidak layak menduduki martabat yang agung ini. Sambil meninggalkan Samuel untuk mengurus pemerintahan itu seperti sebelumnya, ia kembali ke Gibea. Di tempat kediamannya, di antara dataran-dataran tinggi Benyamin, dengan diam-diam ia telah menyibukkan dirinya dengan tugas-tugas sebagai seorang petani dan membiarkan peneguhan wewenangnya kepada Allah. Sekarang Samuel bermaksud agar satu perhimpunan bangsa diadakan di Gilgal, agar di sana kerajaan itu secara umum diteguhkan kepada Saul. Hal ini dilakukan, dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan, dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 2 halaman 252 dan 255. Nah, Israel sangat bersukacita karena mereka boleh dapat memiliki lagi seorang raja, dan raja pertama Raja Israel adalah Raja Saul. Tapi itu hanyalah sementara, karena kita sebagai umat Tuhan, kita mempunyai raja di atas segala raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang nantinya akan datang pada kali yang kedua untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kita bersukacita untuk harapan yang agung ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sejarah firman Tuhan memberikan penjelasan bahwa orang Israel bersuka cita oleh karena mereka memiliki seorang raja, yaitu Raja Saul. Kami pun Israel rohani pada saat ini bersyukur dan berterima kasih oleh karena kami memiliki raja di atas segala raja, Yesus Kristus juru selamat kami. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Diberkatilah kami untuk hari ini dalam semua tugas-tugas, pekerjaan, aktivitas dan pelayanan kami. Anak-anak kami dalam pendidikan diberkati, orang tua kami di usia yang lanjut diberkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka boleh mendapatkan penghiburan. Terima kasih Tuhan, berkat surga mengalir dalam kehidupan kami untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Puji Tuhan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.